Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali kita bertemu di hari yang penuh kebahagiaan ini, meskipun ya mendung ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung oleh kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat belajar agama, nikmat memiliki keluarga, nikmat keamanan di negeri kita dan sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa dan selalu kita syukuri. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-Nya kepada kita semua, dan jika kita kufur, maka Allah akan menghilangkan nikmat tersebut dari kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan menambahkan nikmatku atas kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Para santri dan santriwati kelas 7, 7A dan 7B, pada pagi hari ini kegiatan kita yang pertama adalah mengikuti kajian adab. Ya, kajian adab ini sangat penting bagi kita selaku seorang santri dan santriwati. Orang kalau punya ilmu tapi tidak punya adab, maka ya tidak ada yang menyukai orang tersebut. Seorang santri yang punya ilmu tapi tidak memiliki adab, dia tidak disukai. Dan kajian adab kita yang pertama adalah adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa judulnya? Adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian adab yang pertama. Kitab adab apapun yang ditulis oleh para ulama, adab yang pertama yang mereka bicarakan adalah adab apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Sehingga ya adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak pertama yang wajib kita tunaikan sebagai seorang hamba adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak kedua orang tua kita. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan ya mengkaji beberapa bentuk adab kita sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab-adab yang harus kita ya lakukan terhadap Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah menghidupkan, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan petunjuk-Nya, yang telah menunjukkan kita semua kepada jalan yang lurus. Apa saja adab yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adab yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini dicatat poin-poinnya ya. Adab kita yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Adab yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang paling utama ya daripada adab-adab yang lain. Kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Benar kan? Segala sesuatu di dunia ini diciptakan ada tujuannya. Kursi diciptakan ada tujuannya supaya diduduki. Kasur diciptakan ada tujuannya supaya bisa ditiduri ya. Nah. Ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada tujuannya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku
menciptakan jin dan manusia melainkan ya agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah SWT sudah menerangkan apa tujuan Allah menciptakan kita. Tujuannya apa? Supaya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan ya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Allah tidak menghendaki rezeki dari kita. Allah tidak membutuhkan rezeki dari kita. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak ingin mereka memberikanku makan. Ya, aku tidak ingin mereka memberikan makanan kepadaku. Allah tidak butuh apa? Allah tidak butuh makan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya tujuan penciptaan kita sebagai manusia di alam semesta ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, maka jangan sampai manusia lupa dengan tujuan penciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk makan, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk ya pergi hura-hura, ya. Tapi diciptakan oleh Allah apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan untuk bekerja ya dari kecil sampai tua kerja terus. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Allah enggak membutuhkan ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Ya, tidak butuh. Ibadah ya hamba tidak akan menambah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua ya jin dan manusia, baik yang hidup di zaman dahulu, yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di zaman yang akan datang, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah mereka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jelas? Dan kalau semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, semuanya kufur. Tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekufuran mereka itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha agung, Maha besar, ya. Maha perkasa, Maha gagah, Maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang membutuhkan ibadah. Kitalah sebagai manusia yang membutuhkan ibadah. Kenapa dalam ayat tersebut disebutkan jin dan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak disebutkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada malaikat yang kufur, tidak ada hewan yang kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih? Tidak ada malaikat yang kafir. Jelas? Tetapi manusia dan jin ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua jenis makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Ya, kalau malaikat semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin dan manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ya. Ada yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak mengakui adanya Tuhan. Banyak, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua jenis makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini manusia harus tahu tujuan hidupnya, ya. Harus tahu tujuan hidupnya. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan ibadah dari kita, tapi kita yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia fitrahnya adalah beribadah. Jika dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan mengibadahi tuhan-tuhan lain. Ya. Paham nih? Manusia itu fitrahnya adalah beribadah. Semua ingin
ya, beribadah. Tapi ada yang diibadahi Tuhan yang hak, yaitu Allah SWT. Ada yang mengibadahi Tuhan-Tuhan yang batil. Maka lihatlah manusia, semuanya mengakui adanya Tuhan. Semuanya mengakui adanya Tuhan. Ya. Tapi ada Tuhan-Tuhan yang berbilang, yang banyak. Ada Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah Tuhan yang esa adalah kita, umat Islam. Ya. Lihatlah, ada di antara manusia yang menyembah matahari, ada menyembah bulan, ada yang menyembah beringin besar, ada yang menyembah wali-wali, ya, ada yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah sapi, ya, menyembah monyet dan sebagainya, ya kan? Karena manusia pasti ya punya kecenderungan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada manusia yang tersesat jalannya, ada yang menyembah Tuhan yang hak, ada yang menyembah Tuhan-Tuhan yang batil. Ibadah adalah sumber kebahagiaan manusia di dalam kehidupannya. Ibadah adalah sumber kebahagiaan manusia di dalam kehidupannya. Ya. Jika orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan berbagai macam masalah, stres berat terus, ya. Masalah datang terus. Ya, tidak ada penyelesaiannya. Satu ya demi satu masalah datang menghampirinya, menimpanya. Akhirnya apa? Banyak manusia yang gila, yang stres, yang masuk rumah sakit jiwa, ya, yang gila, yang akhirnya mabuk-mabukan dan seterusnya. Karena ada bagian dari dalam dirinya yang tidak dipenuhinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita terdiri dari jasad dan ruh, benar kan? Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, ya. Dan masing-masing ada nutrisinya. Masing-masing ada nutrisinya. Jasad kita ini perlu makanan, ya kan? Perlu minuman. Kita harus berikan makanan. Apa makanannya? Ayam, daging, ikan, telur, ya. Perlu minuman. Kita berikan air mineral dan seterusnya tubuh kita ini. Dan ada bagian kedua, yaitu apa? Hati kita. Dan dia juga memerlukan apa? Makanan. Makanannya apa? Makanan bagi hati kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau tidak dipenuhi, maka manusia hidupnya akan gersang, akan sempit, akan sulit, penuh dengan berbagai macam masalah. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka penuh dengan kebahagiaan dalam hidup mereka, penuh dengan ketentraman, ya. Meskipun mereka orang-orang yang kurang hartanya, tapi mereka begitu, ya, bahagia dalam kehidupannya. Karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dari hambanya. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua di situ adalah bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar terhadap hambanya. Apa? Hak Allah yang paling besar terhadap hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muaz ibnu Jabal, ya, bahwasanya ia berkata, "Kuntu radifan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku pernah menjadi orang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi pada suatu hari ada seorang sahabat yang mulia, namanya Muaz ibnu Jabal. Dia pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW naik himar, naik keledai. Tahu keledai? Rasulullah SAW pernah membonceng Muaz ibnu Jabal naik keledai. Faqala li, maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ya Muazu, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muaz. Jadi setelah berjalan keledainya, Rasulullah memanggil Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Itu pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Kemudian beliau bertanya lagi, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?
dan apakah engkau mengetahui apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaan Rasulullah kepada Muaz? Ini lagi jalan naik keledai ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Muaz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Apakah engkau mengetahui apa hak hamba atas Allah? Muaz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Rasulullah SAW kemudian bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas seorang hamba bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Apa itu? Bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita ini itu merupakan ya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Begitu juga dengan yang lawannya, yaitu apa? Menjauhi segala bentuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya dalam kehidupan kita ini. Sekecil apapun perbuatan syirik mesti dijauhi. Kemudian diceritakan summa sara sa'atan. Kemudian Rasulullah berjalan sebentar, sejenak. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Apakah kamu mengetahui wahai Muaz, apa hak hamba atas Allah jika mereka melakukan yang demikian? Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka melakukan yang demikian? Maksudnya jika mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Jika para hamba sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, jika mereka sudah menjauhi perbuatan syirik yang meskipun yang sekecil apapun, apa hak mereka atas Allah setelah itu? Kata Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, alla yu'adzibahum. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka beribadah hanya kepada Allah, tatkala mereka menjauhi segala bentuk perbuatan syirik, hak hamba atas Allah adalah alla yu'adzibahum, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi segala bentuk perbuatan syirik, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan apa? Menyiksa kita. Siksaan Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, dan siksaan akhirat pasti lebih pedih dari siksaan di dunia. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tersiksa hidupnya. Pasti apa? Tersiksa hidupnya. Ya. Taib. Apa itu ibadah? Ya. Ibadah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini makna ibadah. Catat di situ. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Apa itu ibadah? Tadi sudah Ustaz jelaskan bahwasanya ya hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Lalu apa itu ibadah? Ya, ibadah itu adalah suatu nama, ismun, suatu nama yang menghimpun, yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang nyata maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu apa? Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu nama yang mencakup segala bentuk perbuatan ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik perkataan dan perbuatan tersebut nyata, kelihatan oleh mata,
maupun tersembunyi di dalam hati. Nah, itu disebut dengan ibadah. Perhatikan. Ya, suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuknya perkataan dan perbuatan yang nyata maupun yang tersembunyi. Contohnya apa? Ya. Salat, apakah Allah menyukai salat? Apakah Allah menyukai hamba-hambanya mengerjakan salat? Apakah Allah meridai hamba-hambanya yang mengerjakan salat? Pasti Allah perintahkan. Berarti salat termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk ibadah. Berpuasa, Allah suka orang yang berpuasa atau tidak? Suka. Allah ridha? Berarti ibadah puasa termasuk ibadah. Waz zakah, mengeluarkan zakat. Allah suka enggak orang yang mengeluarkan zakat? Pasti suka. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, maka mengeluarkan zakat termasuk apa? Ibadah. Wal haji, begitu juga apa? Mengerjakan ibadah haji. Allah perintahkan hambanya untuk mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu, ya, punya uang. Allah suka ibadah haji? Suka. Berarti apa? Ibadah haji termasuk ibadah. Namanya juga ibadah. Orang sebutnya ibadah haji, ya kan? Wa birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah suka enggak orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Suka. Allah SWT menyukai hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan berbakti kepada kedua orang itu adalah hak kedua yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti berbakti kepada kedua orang tua termasuk apa? Ibadah. Ya, karena Allah mencintainya. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal wafa bil ahdi, dan menepati janji. Antum berjanji kepada orang, kemudian ya antum tepati janji tersebut, maka itu termasuk ibadah karena dia merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Begitu juga dengan memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak orang kepada yang baik, mengajak orang bertauhid, mengajak orang sholat, mengajak orang untuk mengerjakan puasa misalnya. Itu termasuk amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Wan nahyi 'anil munkar, melarang dari setiap yang mungkar, melarang orang syirik, melarang orang melakukan bid'ah, melarang orang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Itu namanya apa? An-nahyu 'anil munkar, melarang dari yang mungkar. Semuanya dicintai oleh Allah SWT. Mengajak kepada yang baik dicintai oleh Allah SWT. Melarang dari yang mungkar, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk apa? Termasuk ibadah. Wal ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, ya, juga termasuk ibadah. Wal inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa itu? Ibadah. Kullu haza minal ibadah. Semua ini termasuk ibadah. Jelas ya? Jadi ibadah itu suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan, baik berupa apa? Ucapan. Membaca Al-Qur'an ibadah atau bukan? Membaca Al-Qur'an ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah apa? Ibadah dalam bentuk ucapan, ya. Berzikir, ya, berzikir setelah salat, membaca zikir pagi dan petang, ibadah, ya. Kemudian misalnya berzikir secara mutlak, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu di belakang, ya. Perbuatan-perbuatan yang nyata, ya, ibadah. Antum salat 5 waktu sehari semalam, ya. Bersedekah, berhaji dan sebagainya. Itu termasuk apa? Termasuk ibadah. Ya. Begitu juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ibadah. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan dosa,
ya, termasuk ibadah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah dan sebagainya. Jadi cakupan ibadah itu sangat luas ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu nyata kelihatan oleh mata kita ataupun ibadah yang tersembunyi dalam hati seperti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya termasuk apa? Termasuk dalam ibadah, termasuk di dalam ibadah. Kemudian siapa yang berhak kita ibadahi? Yang berhak kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun, sekecil apapun ibadahnya, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk seperti kita juga, ya. Menyembah matahari, matahari juga makhluk, bukan Tuhan. Menyembah bulan, bulan bukan apa? Bukan Tuhan, dia makhluk juga seperti halnya manusia. Jangan berisik, duduk yang benar belakang tuh. Ya. Ngomong sendiri. Perhatikan, ya. Tidak boleh mengibadahi apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk yang besar, matahari misalnya, manfaatnya begitu banyak. Kehidupan ya dipengaruhi oleh peredaran matahari. Boleh nggak kita mengibadahi matahari? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, meskipun banyak manfaat yang ya yang dihasilkan dari adanya matahari, tidak boleh beribadah kepada matahari. Ingat ya, kisah Hudhud di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, di antara mukjizatnya apa? Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dia bisa berbicara dengan hewan, dengan burung. Dengan semut, dalam Quran disebutkan Nabi Sulaiman berbicara dengan semut ya. Suatu ketika Nabi Sulaiman yang memeriksa pasukannya dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan hewan, kalangan burung dan seterusnya. Lalu Nabi Sulaiman tidak mendapati apa? Tidak mendapati burung Hudhud. Ya. Kemana burung Hudhud? Apakah dia bolos? Apakah dia mangkir? Ya kan? Kenapa dia tidak hadir? Kemudian kata Nabi Sulaiman, dia harus memberikan ya keterangan yang jelas, alasan yang jelas kenapa dia tidak hadir, atau saya sembelih dia kalau dia tidak memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya. Maka apa? Datanglah burung Hudhud. Ya. Kemudian dia berkata kepada Nabi Sulaiman. Apa katanya? Ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku telah mengetahui suatu berita yang kamu tidak mengetahui wahai Sulaiman, dan saya datang kepada engkau dari negeri Saba dengan membawa suatu berita yang meyakinkan. Ini kata burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Saya memiliki suatu informasi yang engkau tidak mengetahui informasi tersebut. Saya datang dari negeri Saba di Yaman, negeri yang jauh. Bayangkan ya, dari Yaman ke Syam itu perjalanan 1 bulan. Jadi burung Hudhud terbang dari Syam kemana? Ke Yaman selama 1 bulan. Dan dia datang kepada Nabi Sulaiman membawa suatu berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Saya dapati seorang wanita menguasai mereka, menjadi raja di tengah-tengah mereka. Wa utiyat min kulli syai'. Wa utiyat min kulli syai'. Dan dia diberikan segala sesuatu. Benar-benar besar kerajaannya, benar-benar luas kekuasaannya sehingga segala sesuatu ada di kerajaannya. Kerajaan yang besar. Walaha arsyun azim. Dan wanita tersebut memiliki aras singgasana yang begitu besar. Siapa wanitanya yang dalam sejarah disebut siapa? Bilqis ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati ia, ratu tersebut dan kaumnya, mereka semua sujud kepada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum Saba, ratunya dan rakyatnya, mereka semua bukan beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan telah membuat indah perbuatan tersebut di mata mereka, padahal yang mereka lakukan suatu kesyirikan, ya. Tapi setan apa? Membuat indah perbuatan tersebut. Ya. Burung Hudhud saja
Dia mengingkari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia keheranan melihat itu. Kenapa ada manusia yang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukan satu dua orang, satu kaum, satu kerajaan, semuanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyembah matahari. Kenapa ada seperti itu? Itulah yang dilaporkan oleh Hudhud kepada siapa? Kepada Sulaiman alaihissalam. Dan dia mengatakan itu suatu berita yang besar. Naba dalam bahasa Arab artinya berita besar, berita yang menggemparkan, ya. Jadi bolehkah kita menyembah matahari? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Matahari adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah makhluk yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, dan tidak boleh dipertuhankan. Meskipun manfaatnya banyak dalam kehidupan kita ini. Andai tidak ada matahari, mungkin dunia beku, enggak ada kehidupan. Meskipun begitu besar manfaatnya, kita tidak boleh menyembahnya. Dia hanya makhluk sebagaimana kita, ya. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al azab. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, dan semua binatang yang melata. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia. Jadi manusia tidak semuanya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa katsirun haqqa alaihi azab, dan banyak di antara mereka yang pantas mendapatkan azab. Semuanya di dunia ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, hewan, semuanya tunduk patuh menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia apa? Tidak semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kecil beribadah dan sebagian besar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas. Matahari yang begitu besar saja tidak pantas kita ibadahi. Bulan tidak pantas kita ibadahi. Apalagi yang lebih kecil dari itu, ya. Lihat di sini. Bagaimana orang di zaman jahiliyah mereka mengibadahi, ya, sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ya. Lihat orang-orang yang menyembah patung. Patung itu siapa yang membuat? Manusia, ya. Dia buat sendiri, dia ukir sendiri, ya. Dia bentuk sendiri patungnya yang kata dia itu menggambarkan Tuhannya. Kemudian Tuhan itu sendiri apa? Dia sembah, ya. Nah, rawa Abu Nuaim bisanadihi, Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya, anna Abu Raja al-Ataridi, bahwasanya Abu Raja al-Ataridi ia berkata, kunna na'madu ila ramli. Dulu kami, kata Abu Raja, di zaman jahiliyah kami mengambil segenggam pasir. Fanajma'uhu, kami kumpulkan, wa nahlibu alaihi, kami perah hewan ternak di atas pasir tersebut. Fana'buduhu, lalu kami bentuk, lalu kami ibadahi. Bayangkan di zaman jahiliyah seperti itu parahnya, ya, kesesatan manusia. Ya, mereka mengambil pasir, kemudian dibasahi dengan susu binatang ternak, lalu apa? Mereka bentuk, ya, seperti bentuk tuhan-tuhan mereka, lalu mereka apa? Mengibadahinya. Wa kunna na'midu ilal hajaril abyad fana'buduhu zamanan. Kami juga pernah mengambil batu yang berwarna putih, lalu kami ibadahi dalam waktu yang lama. Summa nulqihi, kemudian kami buang. Ya, sudah diibadahi dia apa? Dibuang, ya. Antum lihat sapi-sapi yang diibadahi oleh orang-orang di sebuah negara di sana, ya. Sapi diibadahi, sehingga sapi berkeliaran di mana-mana, di kota, di kampung, ya. Semuanya apa? Berkeliaran sapi itu. Tetapi begitu sapinya sudah tua, ya, sudah tua, nggak bisa menghasilkan susu lagi, dijual. Sapi yang dulu diibadahi dijual, ya, dijual ke negeri Muslim dengan harga yang murah. Nah, bayangkan, ya, sapi yang seumur hidupnya apa? Diibadahi, diagungkan, disanjung, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, dia bebas makan apa saja, dia bebas masuk kemana saja.
Tapi setelah dia tua tidak menghasilkan susu lagi, diapain? Dijual, ya. Tuhannya dijual, ya. Ada di zaman kita sekarang ini, ya. Ubadul abqar, penyembah sapi. Di mana negara orang yang menyembah sapi? Nah, bayangkan ya. Nah, yang sudah tua dijual ke Bangladesh, ke Pakistan, ya. Tuhan yang sudah tua dijual, ya. Sama kemana zaman jahiliyah, ya. Mereka menyembah batu, kayaknya ini udah enggak bermanfaat batu ini, buang aja, ya. Summa nulqihi wa kunna nu'azzimul hajara fil jahiliyah, dan kami mengagungkan batu pada zaman jahiliyah. Ada enggak orang yang mengagungkan batu zaman sekarang ini? Masih banyak, ya, mengagungkan batu cincin, ya kan, punya kesaktian, ya kan, sekali pukul orang langsung meninggal, ya. Banyak sekarang ini punya kesaktian batunya, ya. Ada batu besar yang enggak bisa dipindah karena banyak penunggunya, dikasih sesajen, ya, tetap enggak mau pergi setannya, dan seterusnya. Sebagaimana orang zaman jahiliyah dulu mengagungkan apa? Mengagungkan batu, ya. Kemudian diceritakan lagi oleh Abu Raja, kunna najma'ut turab fil jahiliyah. Kami juga pernah mengumpulkan tanah, debu di masa jahiliyah. Fa naj'alu wasatahu hufratan. Lalu kami buat lubang di tengahnya. Dia kumpulkan tanah, debu, kemudian dibuat lubang di tengahnya. Fa nahlibu fiha. Lalu kami perah hewan ternak di tengah-tengahnya. Summa nas'a haulaha, kemudian kami bersa'i di sekitarnya, ya. Wa naqulu labbaika la syarikalak, lalu kami ucapkan labbaika la syarikalak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, ya. Kami penuhi, ya, seruan wahai Tuhan kami, tidak ada sekutu bagi engkau kecuali sekutu yang engkau kehendaki, yang engkau miliki. Kemudian itulah bentuk zaman jahiliyah, bagaimana kesyirikan yang mereka lakukan, menyembah patung, menyembah berhala, ya. Bahkan di Ka'bah diceritakan dalam kitab-kitab sirah ada 300 berapa? 360 patung. Setiap kabilah ada patungnya yang mereka sembah, ya. Dan itu enggak bisa hilang sampai hari ini. Masih ada manusia yang menyembah patung dan diperlihatkan, ya, di di depan manusia yang banyak. Tidak ada rasa malunya, ya. Kemudian, ya, ada juga yang menyembah apa? Menyembah manusia. Manusia yang diagung-agungkan. Wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala diagung-agungkan oleh orang yang hidup setelahnya, ya. Wa minan nasi man 'abadal bashar kal yahudi wan nasara. Di antara manusia ada juga yang menyembah manusia seperti orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nasrani yang disembahnya siapa? Siapa yang disembah? Nabi Isa alaihissalam. Manusia atau bukan itu? Manusia, lahir dari manusia, ya. Tapi enggak ada bapaknya. Nabi Adam enggak ada ibunya, enggak ada bapaknya. Lebih pantas disembah kalau begitu Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Nah, orang Yahudi menyembah Uzair. Mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Ya, Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah, ya. Wa minhum man 'abadal bashar, di antara mereka ada yang menyembah manusia. Kal yahudi wan nasara, seperti orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Apapun bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan-sembahan yang batil, ya. Apapun bentuknya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sembahan yang batil, ya, sembahan yang sesat. Ibadah mereka kepadanya adalah suatu ibadah yang penuh dengan kesesatan. Maka kita enggak boleh, ya, membenarkan itu. Biarinlah agamanya yang benar, agama sama-sama benar. Enggak bisa. Agama yang hak adalah agama Islam yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain dari Islam adalah al-batil, adalah kesesatan yang enggak boleh kita benarkan, ya. Jangan dibenarkan itu orang yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Ini merupakan adab kita yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama, bahwasanya kita mengerjakan ibadah tersebut murni karena Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-ikhlas. Yang kedua, kita mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua
syarat diterima ibadah ini mesti terpenuhi. Antum beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah tersebut tidak akan diterima. Atau orang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti apa? Mesti ikhlas. Mesti murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada yang lain. Ini disebut dengan apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini. Dengan memurnikan agama ini. Jadi murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah kita ini, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, maka tidak disebut dengan ikhlas, ya, disebut dengan syirik. Dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Ya. Yang kedua, dia mesti mengikuti contoh yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi salat 5 waktu sehari semalam. Ibadah juga kita mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Ya, Nabi puasa pada bulan Ramadan. Ikuti Nabi puasanya, kita berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian Nabi berhaji di Makkah dan di sekitarnya, ikuti. Enggak boleh haji ke tempat yang lain, enggak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, ini merupakan, ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai di sini? Taib. Kemudian adab kita yang kedua terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat di situ. Adab kita yang kedua terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksud berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini apa yang dikehendaki oleh nama-nama dan sifat-sifat tersebut, ya. Contohnya apa? Ka'tiqadi anna Allah taala yarhamu ibadahu. Seperti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-hamba yang berhak untuk dikasihi. Wa ya'fu anhum, meyakini bahwa Allah memaafkan kita. In tabu wa anabu, jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbalu anhum ta'atihim wa ibadatahum, dan meyakini bahwa Allah, ya, menerima ketaatan mereka dan ibadah mereka. Wa i'tiqadu anna Allah taala lahul hikam al-jalilah fima qaddarahu wa qadah, dan meyakini bahwa pada setiap yang Allah tetapkan terdapat hikmah yang sangat besar. Itu yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan meyakini bahwa, ya, segala nama, segala sifat, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada bekas-bekasnya, ada pengaruh-pengaruhnya. Contohnya apa? Tatkala kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mengasihi hamba-hambanya, itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan hamba-hambanya yang berdosa. Termasuk itu bagian dari apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ada hamba yang dia berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meyakini bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari apa namanya? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa dalam setiap ketentuan Allah ada hikmahnya. Ya.
sesuatu Allah jadikan dalam rupa seperti ini, itu ada hikmahnya. Allah jadikan si fulan pintar, Allah jadikan yang lain tidak pintar, Allah jadikan si fulan kaya, yang lain tidak kaya, Allah jadikan si fulan dapat dalam musibah, si fulan terjaga dari musibah, ada hikmahnya. Itu termasuk bagian dari husnuzan billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak zaman sekarang ini ya orang yang sangat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah tidak sayang saya. Kenapa Allah selalu menguji saya? Kenapa Allah selalu memberikan musibah kepada saya sementara orang lain tidak? Padahal orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, kita diwajibkan untuk bertaubat dan baikkanlah sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubat kita itu, bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baikkanlah sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terlebih lagi orang yang akan meninggal dunia. Orang yang akan meninggal dunia ya, tentu dia dalam dua keadaan. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, ya kan? Dan dia takut akan dosa-dosa tersebut. Nah, ketika orang meninggal, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia juga berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya meskipun ibadah yang sedikit. Ya. Termasuk hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Saya menurut persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah SWT. Ini hadis qudsi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lalu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka ya dia akan mendapatkannya. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkannya. Lihatlah orang ya, kalau dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan tersebut. Dan jika dia berprasangka buruk, maka dia juga akan mendapatkannya. Ya. Kalau kita berprasangka, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tapi kalau orang mengatakan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya, dosa saya begitu banyak, akhirnya dia berhenti dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dia tidak merupakan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi seorang hamba yang merugi dan celaka di dunia maupun di akhirat. Ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini Allah Subhanahu wa taala kita halangi diri kita, mungkin hari ini Allah ya tidak memberikan kita rezeki. Jangan langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa sih Allah enggak memberikan rezekinya kepada saya? Ya kan? Atau orang yang sakit misalnya, orang yang sakit. Ya, sudah lama dia sakit. Jangan dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah tidak memberikan saya kesembuhan? Sudah begitu lama saya sakit. Enggak boleh begitu. Ya kan? Tetap berprasangka baik. Tetap optimis. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan ya kesembuhan kepada saya. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada saya. Jangan berburuk sangka. Mungkin Allah enggak sayang saya. Mungkin Allah benci dengan saya. Mungkin saya hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya tidak diberikannya rezeki. Jangan sampai ada persangkaan-persangkaan seperti itu di dalam diri kita. Antum juga belajar ya. Mungkin udah 2 kali, 3 kali, 5 kali enggak paham-paham. Jangan berburuk sangka. Kenapa sih Allah enggak memberikan kemudahan bagi saya memahami pelajaran misalnya? Terus berusaha ya. Terus berusaha. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Sebab kalau orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, setan makin senang. Ya. Akhirnya hamba tersebut ya meninggal dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan melakukan bid'ah dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, mendorong kita semua agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah berbuat sesuatu yang berlebihan terhadap diri mereka. Maksudnya mereka melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan apa? Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Jangan sampai kita mengatakan enggak mungkin Allah memberikan rezeki kepada saya. Jangan sampai Allah memberikan rezeki. Jangan sampai seorang hamba mengatakan enggak mungkin Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Ya, enggak mungkin lagi saya udah berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Enggak mungkin Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Jangan. Kita tetap apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan kepada kita ada hikmah yang luar biasa di baliknya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia juga kita dilarang untuk apa? Untuk berburuk sangka. Kemudian, ya, ibadah yang selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hak Allah atau adab yang ketiga terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Dikatakan oleh Abu Turab An-Nakhshabi, kata beliau tawakal itu adalah tarhul badani fil ubudiyah, yaitu ya mengerahkan seluruh jiwa raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluqul qalbi birrububiyah, dan senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninati ilal kifayah, dan merasa cukup dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Jika ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur, dan jika dia ditahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Jadi ya, tawakal itu kata Abu Turab An-Nakhshabi, yang pertama bahwasanya seorang hamba senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur yang pertama dari tawakal. Yang kedua, dia senantiasa mengikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya saja. Dia tidak percaya kepada kekuatannya saja, tetapi selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menerima setiap yang Allah tentukan, setiap yang Allah tetapkan atas dirinya. Kemudian dia bersyukur jika diberi dan bersabar jika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 unsur daripada tawakal itu, yaitu dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima setiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menerima setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersyukur jika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki darinya. Ini adalah pengertian yang dikatakan oleh ulama sebagai pengertian yang paling lengkap mengenai at-tawakkal. Ya. Kemudian ya, wa ajma'al qaumu ala anna at-tawakkul al-haqiqi la yunafil qiyam bil asbab. Seluruh orang sepakat mengatakan bahwa tawakul yang sebenarnya tidak bertentangan dengan ya menegakkan segala sebab. Maksudnya tidak menafikan usaha. Jadi tawakal tidak menafikan usaha. Kita harus apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menyerahkan ya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang Allah tetapkan menimpa kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah beri, bersabar jika Allah menahan rezekinya dari kita. Tapi itu semua tidak bertentangan dengan apa? Dengan satu prinsip dalam agama kita, yaitu mengambil segala sebab-sebab yang
mengantarkan kita kepada suatu hasil. Ya, jangan sampai orang saya tawakal aja. Ya, besok ujian saya nggak usah belajar, saya tawakal aja. Bagaimana hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa begitu. Harus apa? Harus ya berusaha juga. Harus berusaha juga. Ya, tidak boleh apa? Berpangku tangan. Itu bukan tawakal namanya, bukan tawakul, namanya tawakul, berpangku tangan ya. Ya saya serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawakal itu berusaha menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanapun hasilnya kita terima. Tapi setelah kita berusaha, jangan tidak berusaha kemudian dia mengatakan saya sudah bertawakal. Nah, taib. Ya, kita lihat beberapa contoh bagaimana tawakalnya ya para orang generasi yang hidup di zaman dulu. Disebutkan di sini contoh yang pertama dalam tawakal kita sebut tawakal adalah Maryam. Ya, Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam. Laqad nadaha rabbuha wa hiya fi halatil wad'i wa hiya ashaddul halati wa as'abuha binisbati lil mar'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyeru Maryam dalam keadaan dia hampir melahirkan, dan ia merupakan keadaan yang paling berat dan paling susah terkait dengan seorang wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Bayangkan bagaimana susahnya keadaan Maryam alaihi salam. Dia sedang ya hamil besar, mau melahirkan anaknya, jauh dari kampung halamannya, tidak ada manusia di situ. Ya, dia menyingkir ke tempat yang jauh supaya tidak ada orang yang mencelanya. Ya, dia tidak membawa makanan, tidak membawa minuman, perutnya sakit luar biasa mau melahirkan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala tetap ya memerintahkan Maryam alaihi salam untuk berusaha. Ya, apa usahanya? Yaitu menggoyang-goyangkan pokok pangkal dari pohon kurma. Ya. Lalu buah-buah kurma jatuh ke hadapan Maryam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk makan dan minum. Bayangkan ya, dia sudah sangat susah. Tapi rezekinya tidak begitu datang saja dari langit. Allah suruh usaha. Allah suruh untuk apa? Berusaha. Ya. Lalu usahanya apa? Dia menggoyang-goyangkan pokok pohon kurma. Bayangkan orang sedang sakit, sedang susah, wanita pula. Tapi Allah SWT tetap perintahkan dia untuk berusaha. Kata Syekh di sini, innal mar'ata fi halatil makhadi takunu ashaddu ma takunu irhaqan. Sungguhnya seorang wanita dalam keadaan hampir melahirkan, dia berada dalam keadaan yang sangat susah, sangat berat. Fala taqwa 'alal haraka. Dia tidak akan sanggup meskipun hanya bergerak saja. Ya. Adif ila zalik kaifa tahuzzun nakhlah. Ya, bagaimana pula gerangannya? Ya, dia diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Innaha tahtaju ila man yaqumu ala khidmatiha. Dia membutuhkan orang yang bisa membantunya. Wa ma'azalika istajabat linida'illah. Meskipun demikian, dia tetap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalat 'ala Allah, dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ya, dia tidak berserah diri begitu saja. Ya, tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada teman di tempat yang jauh, tidak di rumah, ya, di tempat yang jauh tidak ada makanan, tidak ada minuman. Saat itu dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan makanan kepada dia. Ya, Allah perintahkan apa? Menggoyangkan pohon kurma. Lalu pohon kurma besar, pohon tersebut apa? Menjatuhkan buah-buahan yang segar, yang enak, lalu dimakan oleh Maryam alaihissalam. Kita lihat lagi misalnya bagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, beliau di Makkah diusir, diganggu, disakiti, dianiaya, diancam, diintimidasi, sahabatnya semua disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW berniat untuk pindah dari Makkah. Beliau menetapkan Madinah sebagai tempat untuk hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW? Tatkala beliau sudah memastikan Madinah sebagai tempat hijrah beliau, tempat pindah, supaya agama Islam ini berkembang begitu luas,
maka Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatu. Beliau persiapkan apa? Kalau ontanya, beliau mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Kemudian beliau mencari orang yang bisa memberikan petunjuk jalan, ya. Dan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW ya dikejar oleh kufar Quraisy ketika beliau bersembunyi dalam sebuah gua. Ya, hampir saja kelihatan oleh orang-orang kufar Quraisy, dan kalau kelihatan mereka akan tangkap, mungkin mereka akan bunuh Nabi SAW. Di saat itu Rasulullah SAW benar-benar menampakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya lagi, ya kan? Musuh sudah di depan mata. Mereka banyak, punya senjata, ya. Kuat-kuat semuanya. Sementara Rasulullah SAW hanya berdua, bayangkan, hanya berdua dengan Abu Bakar, ya. Bahkan Abu Bakar begitu khawatir terhadap diri Rasulullah SAW dan terhadap dirinya. Bahkan Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan mereka melihat ke bawah kakinya, mereka akan melihat kita. Ya, karena Rasulullah SAW berada di dalam gua. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnain Allahu thalisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaan engkau terhadap dua orang yang berada dalam kesulitan yang begitu berat? Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penolong mereka, ya. Antum ketika dalam ketakutan yang luar biasa, tidak ada teman, tidak ada listrik misalnya, tidak ada orang tua, ya. Kepada siapa kita menyerahkan diri kita saat itu? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bayangkan bagaimana tingginya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau melawan, beliau enggak bisa melawan. Orang banyak, tentara terlatih semuanya, ya, dalam berperang, tapi beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap beliau. Sehingga apa? Orang kufar-kufar Quraisy itu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi meninggalkan gua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa selamat, ya. Kita lihat lagi misalnya tawakalnya ibu Ismail alaihissalam, ya. Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tanah yang gersang. Di tanah yang gersang di Makkah itu zaman dulu adalah tanah yang gersang, ya. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada teman, tidak ada orang, tidak ada tetangga. Bayangkan dalam keadaan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada keluarga. Hanya berdua saja dia dengan anaknya, Hajar dan Ismail. Apa yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam, ya? Bagaimana? Bayangkan keadaan seperti itu jika menimpa kita, ya. Setelah begitu lama, ya, dia berusaha untuk, ya, bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa dia ditinggalkan di situ. Akhirnya, ya, Hajar alaihissalam bertanya kepada siapa? Kepada Ibrahim. Apa kata dia? Aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Kamu mau kemana wahai Ibrahim? Dan kamu meninggalkan kami di lembah ini. Wa takarrara alaihi hadza wa tukarriru alaihi hadza su'al, dan dia selalu mengulang-ulang pertanyaannya. Wa huwa la yaltafitu ilaiha. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepada Hajar. Kemudian akhirnya Hajar berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau membawa kami ke sini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, tidak ada sumber air di sini. Apakah Allah yang memerintahkan? Kata Ibrahim apa? Qala na'am. Iya, kata Nabi Ibrahim, Allah yang memerintahkan saya meninggalkan kamu di sini. Qalat idzan la yudayyi'una. Hajar mengatakan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar. Idzan la yudayyi'una. Allah tidak akan meninggalkan dan menyia-nyiakan kita di sini. Bayangkan di tempat yang tidak ada orangnya sama sekali, di tempat yang begitu sepi, kering, tidak ada pohon, tidak ada makanan, bahkan hewan pun tidak bisa hidup di situ, tidak ada air. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Tetapi karena perintah Allah, Hajar apa? Menerimanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang gersang, yang yang sepi hari ini menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi oleh manusia, yaitu Makkah, ya. Dan berbagai macam makanan, minuman ya datang ke sana, ya. Dan menjadi tempat yang paling aman. Dulu Hajar begitu takut dengan tempat semua enggak ada orang. Sekarang tempat itu paling aman, ya. Tempat itu yang paling terjaga di atas dunia ini, yaitu Makkah. Tempat itulah yang sampai sekarang manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah tempat yang tidak ada kesyirikan sama sekali, ya. Oleh karena itu kita mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita ambil hikmah dari segala yang telah Allah tetapkan terhadap diri kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, barangkali kajian kita pada hari ini cukup di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.